Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Alia Putri, Muhlutfi Rahmani, Sarifah Nuraini, Oktaviani Rozatul, Nadila Wahyuningsih, dan Tony Wahyu Priyambudi akan membahas materi bab 6, yaitu tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Lassay menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut: sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang, membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruk. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih suatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencangkup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Skeppel Garby. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Berikut beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama, generasi muda yang kurang memiliki pendidikan karakter yang layak dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai dampak globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena penyelenggara negara tidak memiliki pedoman normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran untuk berkontribusi pada pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, karakteristik pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia adalah melemahnya penghormatan terhadap hak pihak lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi mendatang, pemanasan global, perubahan cuaca, dan lain sebagainya.
Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai philosophisch Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat dalam hidup masyarakat. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). 2. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta Machiavellisme, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. 1. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. 2. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merugikan penyelenggaraan negara. 3. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. A. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan atau force untuk
dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. 2. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. 3. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtu etik yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen pada pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. 2. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. 4. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mengaruhi pemikiran warga negara. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.